Halo sahabat sekanya. Apa kabar kalian semua? Hari ini ada yang spesial nih tadi. Hari ini Kak Zik dan kakaknya akan memperkenalkan segmen baru di Cerita Zekanya, yaitu segmen yang menantang semua orang untuk mendongeng. Siapapun bisa mendongeng ya kakaknya, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan kakek dan nenek kita juga bisa mendongeng. Betul. Nama segmennya adalah Semua Bisa Dongeng. Kali ini Kak Zik dan juga kakaknya menantang seorang kakak multitalenta bersuara merdu sekali dan saat ini sedang berkuliah di negeri bunga sakura. Wah. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Ada yang penasaran? Kita langsung lihat aja yuk. Ini dia. Ini dia. Halo sahabat sekanya, ketemu lagi dengan kakaknya di Semua Bisa Dongeng. Kali ini kakaknya sudah bersama dengan satu orang yang akan menjadi sasaran tantangan kali ini. Dan di sini udah ada Kak Ica. Halo Kak Ica. Halo kakaknya. Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu, Kak Ica ini adalah pemudi yang berprestasi loh. Pada tahun 2015, Kak Ica menjuarai lomba nyanyi internasional di Jepang ya Kak? Apa namanya? Namanya Nodojiman The World. Nodojiman The World itu adalah lomba bernyanyi yang disiarkan langsung di televisi Jepang. Betul. Dan sekarang Kak Ica ini lagi bersiap-siap untuk melanjutkan studi S2-nya di Jepang. Sekarang kita tahu tuh. Nervous tahu. apa? Mau dongeng-dongeng. Oke, sekarang kita mau masuk ke tantangannya. Jadi kita di seluruh episode Semua Bisa Dongeng ini kita biasanya memberikan tantangan ke orang-orang dengan berbagai latar belakang. Baiklah. Ada yang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau mungkin musisi seperti Kak Ica, segala macam. Dan kita menunjukin nih ke orang tua yang ada di rumah bahwa semua orang bisa dongeng. Menurut Kak Ica nih, dongeng itu penting nggak sih? Menurut aku penting banget sih. Kenapa? Itu salah satu interaksi untuk khususnya untuk orang tua ya, orang tua sama anak itu salah satu bentuk interaksi yang nanti bakal memperdalam hubungan orang tua dan anak. Gitu. Karena aku juga waktu kecil seneng banget kalau didongengin sama orang tua. Oke, sekarang Kak Ica kira-kira coba dipikirkan, udah ada bayangan cerita belum? Kira-kira mau cerita buat teman-teman di rumah apa? Gue bertapa dulu ya, cari ilham. Udah. Oke, teman-teman, kita dengarkan cerita dari Kak Ica ya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang aku mau menceritakan nih dongeng kesukaan aku. Sebenarnya dongengnya dari Jepang. Judulnya Kaguya Hime. Nah, suatu hari di sebuah gunung tinggallah seorang kakek bersama istrinya, tentu saja kakek dan nenek ya. Nah, si kakek ini dia bekerja sebagai pengumpul bambu. Suatu hari, nah di bambu ini, di pohon bambu yang biasa diaktifin ini nih, tiba-tiba salah satu ruas bambunya bersinar. Terus dia mikir, kenapa ya? Apa itu, ada apa di dalam ruas bambu yang bersinar itu? Nah akhirnya si kakek ini dia menebang bambu tersebut dan ruas bambunya dia buka. Ternyata ada anak perempuan. Di dalam bambunya ada anak perempuan nih, kecil banget, kayak kira-kira 10 cm gini ya. Nah terus kakek itu terkejut karena dia udah lama pengen punya anak tapi nggak punya nih. Akhirnya dikasih sama Tuhan lewat bambu. Nah akhirnya si anak dari bambu itu dia bawa pulang. Setelah itu dia berunding sama si nenek, enaknya dikasih nama siapa ya? Nah akhirnya diberi nama Kaguya Hime atau Putri Kaguya. Nah dari situ si kakek dan nenek ini merawat terus si Putri Kaguya sampai dia dewasa. Dalam waktu yang singkat, nggak sampai 1 tahun ya, Putri Kaguya dia mulai tumbuh menjadi putri yang sangat cantik. Nah, karena kecantikannya ini, di semua laki-laki di daerahnya, dari kalangan biasa sampai pangeran, menginginkan
Putri Kaguya untuk menjadi permaisurinya. Nah, dari situ banyak banget laki-laki yang mendatangi rumah si kakek untuk menikahi untuk menikahi Putri Kaguya. Tapi Kaguyanya nggak mau terus. Aku nggak mau dinikahi oleh laki-laki dari sini. Terus kakeknya bingung ya, kenapa? Padahal dia cantik dan semua orang ingin menjadi pasangannya Kaguya Hime. Nah, terus kakeknya bilang sama Kaguya, perempuan itu sudah dipasang-pasangkan dengan laki-laki. Nah, bagaimana kalau kamu coba untuk menerima salah satu dari mereka untuk menjadi pendamping hidup kamu? Akhirnya si Kaguya ini mengiyakan dengan syarat cowok-cowok ini, si laki-laki ini yang akan berniat menikahi dia minta bawa benda-benda yang hampir mustahil. Kayak misalnya kulit tikus dari gunung berapi yang katanya tidak akan terbakar, atau mangkuk harimau yang seperti itulah ya, yang mungkin kita juga nggak bisa bayangin itu benda apa ya. Nah, akhirnya si laki-laki ini putus asa mencari benda-benda tersebut dan malah membawa barang-barang palsu yang menyerupai keinginan si Kaguya Hime ini, menyerupai keinginan Putri Kaguya. Nah, dari situ Putri Kaguya mulai ragu, sepertinya tidak ada orang yang benar-benar serius menjadi pendamping dia. Sampai suatu hari kabar-kabar tersebut, kabar kecantikannya Putri Kaguya dan juga susahnya mendapatkan hati Kaguya didengar oleh satu kaisar Jepang, kaisar muda di Jepang. Nah, lalu kaisar tersebut mendekati Putri Kaguya, namun pendekatannya dia tidak buru-buru nih, si kaisar ini. Dia kayak lemah lembut, mendekati secara pelan-pelan sampai mereka bertukar puisi. Nah, tapi suatu hari si Putri Kaguya ini malah semakin sedih. Setiap malam dia menangis dan menangis. Sampai kakeknya bingung, ada apa dengan Putri Kaguya yang biasanya dia ceria, tiba-tiba dia jadi sedih banget. Akhirnya kakeknya bertanya nih sama si Kaguya, Putri Kaguya, apa yang mengganggu hatimu belakangan ini? Mengapa kamu sering sekali menangis di malam hari? Awalnya Putri Kaguya nggak ngomong apa-apa nih, kayak tidak apa-apa kakek, aku tidak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kesedihannya bertumpuk. Akhirnya Kaguya bilang sama kakeknya, kakek, sebetulnya saya bukan manusia dari bumi. Sebetulnya saya berasal dari bulan. Nah, mengetahui hal itu, si kakek juga memberikan kabar ini kepada si kaisar tersebut. Nah, kaisar ini meminta pasukan-pasukannya untuk menghentikan Putri Kaguya untuk kembali ke bulan, karena pada bulan purnama Putri Kaguya ini akan dijemput untuk kembali ke bulan. Namun akhirnya pasukan-pasukan kaisar tersebut tidak bisa menghalangi Putri Kaguya untuk kembali ke bulan. Nah, tapi si Putri Kaguya ini memberikan hadiah kepada kaisar tersebut. Apakah itu? Hadiahnya adalah sebuah obat yang bisa membuat manusia itu hidup selama-lamanya, dan itu ditujukan untuk si kaisar. Namun kaisar berkata, duhai Putri Kaguya, tidak ada artinya jika aku hidup selamanya tanpa dirimu. Akhirnya karena si Putri Kaguya sudah kembali ke bulan, tapi kaisar tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia marah dan obat keabadian itu dia bakar di atas gunung yang sekarang menjadi Gunung Fuji. Maka dari itu, kenapa Gunung Fuji ini sampai sekarang masih mengeluarkan asap, dia seperti gunung yang hidup abadi. Dari situlah asal usulnya dan menjadi dongeng seperti ini. Dan tentunya dari dongeng tersebut banyak yang bisa diambil ya manfaatnya. Sekian cerita dari Ica. Keren banget ya teman-teman, dongengnya kayak teman-teman. Oh my god, aku deg-degan banget nih, kayak pertama kali mendongeng, pertama langsung ke depan kamera ya kak. Iya.
Tapi menurut aku bagus banget sih. Oh ya? ceritanya Kak Ica. Pertama, aku juga jadi lebih tahu secara mendalam cerita tentang Putri Kaguya. Selama ini aku cuma tahu ya cuma sekedar tahu aja sepintas doang, tapi aku nggak tahu bahwa ternyata itu adalah asal mulanya Gunung Fuji. Kak Ica ada kesan nggak tentang mendongeng tadi, gimana rasanya, dan pesan mungkin untuk kakak-kakak atau orang tua yang ada di rumah yang lagi nonton video ini? Ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan ya. Jadi sebenarnya kayak mendongeng itu sebenarnya kebiasaan kita setiap hari kan. Misalnya kemarin ada cerita apa, kita cerita sama teman, tahu nggak sih kemarin tuh ada gini. Sama dengan dongeng ya nggak sih? Ternyata sesimpel itu, semudah itu. Jadi apa yang aku takutkan di awal ternyata tidak ada artinya sama sekali. Yang ditakutkan emang apa Kak? Aku tuh kayak ini dongengnya seru apa enggak, terus pembawaan aku orang-orang bakal ngerti nggak ya sama yang aku omongin gitu. Ternyata seperti ngobrol sama teman aja ya. Iya. Teman-teman gimana, suka nggak kalau teman-teman ada ide lagi mau cerita apa yang dibawakan, atau mungkin kira-kira siapa lagi ya yang ditampang setelah ini? Siapa ya? Jangan lupa tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe cerita ZK-nya. Terima kasih banyak Kak Ica. Terima kasih juga kakaknya. Nah teman-teman juga jangan ragu, mulai sekarang coba belajar dongeng di rumah, karena semua bisa mendongeng. Sampai jumpa di episode selanjutnya.